Halo guys, selamat datang di channel Densa Vision. Kalian sudah tahu belum kalau di Jogja ada bis wisata yang namanya Jogja Heritage Track? Buat yang belum tahu, Jogja Heritage Track adalah program dari Dinas Kebudayaan DIY untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah Jogja menggunakan bis wisata bertipe panoramik. Sambil keliling Jogja, kita akan dipandu oleh pemandu yang super keren yang akan menjelaskan tempat-tempat bersejarah. Dan yang lebih hebatnya lagi, semuanya ini gratis dan terbuka untuk umum. Mau tahu gimana keseruannya? Tonton videonya sampai selesai dan jangan di-skip. Setelah dapat tiketnya secara online, para peserta kumpul di Jogja Tourism Training Center paling lambat 15 menit sebelum jadwal keberangkatan bis. Setelah konfirmasi pendaftaran ke customer service, peserta menunggu di ruang tunggu yang bagus banget. "15 menit sebelum berangkat, para pemandu mengumpulkan para peserta untuk briefing. Perkenalkan, nama saya Budi. Ya, kemudian di sebelah kiri saya ini ada Mbak Agnes. Kami berdua ini sebagai edukator yang akan membersamai kakak-kakak semua buat keliling kota Yogyakarta menggunakan Jogja Heritage Track dalam rute Paraning Dumai. Nah, di mana rute ini kita akan menyelusuri bangunan area atau sumbu filosofi Yogyakarta dari Tugu sampai ke arah ke Keraton Yogyakarta. Ya, sehingga perjalanan kurang lebih memakan waktu antara 1 jam atau bisa lebih nanti menyesuaikan dengan keadaan di jalan. Kemudian nanti kita akan berhenti sejenak di teras Malioboro 1. Ya, tapi mohon maaf di sana kita bukan belanja oleh-oleh ya. Ya, kita cuma di sana kurang lebih selama 10 menit. Kemudian dari teras Malioboro 1 kita kembali ke sini. Ya, dan selama perjalanan diperkenankan monggo, kita pos dulu ya. Yang bisa dibayar lagi resepsionis. Nah, kemudian toilet nanti hanya tersedia di teras Malioboro 1. Jadi yang mau ke toilet dulu silakan di toilet yang ke kami, keluar kemudian ke kanan. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari kakak-kakak semua? Sudah cukup ya? Kayaknya udah nggak sabar ini ya. Ya, di sini tersedia 2 bus. Bus merah namanya bus Malioboro, nanti bersama dengan saya. Kemudian yang bus kuning namanya bus Keraton, nanti bersama dengan Mbak Agnes. Gak perlu khawatir karena bus ini barengan terus. Bus merah dan kuning ini hanya sebatas nama ya, Malioboro dan Keraton. Tapi ini nanti perjalanannya beriringan terus. Dan semua fasilitasnya sama, cuma yang beda edukatornya. Sama pramugari. Iya, sama pramugari. Ya, belum autopilot ya, belum Tesla ya. Iya, jadi sama saja, nanti dapat bus merah maupun bus kuning itu sama saja. Baik, kita bagi ya Mbak, ada berapa peserta ini? 13 orang. 13 orang, berarti kalau dibagi 2 bus, 6,5. Ada yang mau dibelah? Karena ya, berarti nanti ada yang 7 dan ada juga yang 14 ya. Oh, 14? Bentar. Oke, kita ulang, berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Setelah dibagikan kalung tanda peserta, para peserta dipersilakan masuk ke bis sesuai warna tali kalung yang kita pakai. Jadi kalau talinya warna kuning, kita ke bis kuning atau disebut juga bis Keraton. Kalau talinya warna merah, kita ke bis merah atau disebut juga bis Malioboro. Waduh, berarti beda jurusan dong. Tenang, kedua bis ini akan jalan beriringan. Jadi rutenya sama ya guys. Belum. Oke. Baik, sudah semuanya silakan bisa meluangkan waktu sejenak. Kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan perjalanan kita pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup? Semua sudah siap jalan-jalan? Nggak siap? Siap. Siap. Kok? Nyata kan diam-diam aja. Yaudah lah, biar bisa aja ya yang jalan ya. Oke, baik, kita mulai perjalanan kita. Sebelumnya selamat siang semuanya. Selamat siang. Masih semangat ya hari ini ya? Oke, sudah sarapan? Sudah makan siang? Belum. Mbak Agnes nanya-nanya apakah nanti kita diajak makan siang? Enggak juga.
Karena sebenarnya saya juga belum sarapan teman-teman. Jadi nanti kalau saya pingsan sudah siap ya, ada yang menggantikan ya. Oke, baik, sebelumnya selamat datang di Jogja Heritage Track. Perkenalkan kembali, nama saya Agnes dan saya adalah edukator yang bertugas untuk bis keraton atau bis kuning pada perjalanan. Ini sebenarnya ya, siang hari lah ya, karena masih cenderung pagi tapi cuacanya ini sudah sangat panas. Di sini ada warga Jogja. Loh. Apakah lupa ini? Ada ya warga Jogja ya, 2 orang, belakang nggak ada? Oke, jadi kalau kata orang Jogja, cuaca seperti ini disebut dengan panasnya ngentang-ngentang. Betul ya Pak ya? Tuh, kenapa tuh Mbak? Apakah karena saking panasnya bisa buat goreng kentang? Iya, enggak. Jadi ngentang-ngentang ini dari asal katanya dari tentangan atau bikin sakit kepala. Karena panasnya ini luar biasa gitu ya, jadi bisa bikin pusing. Oke, tapi nggak apa-apa. Semoga walaupun cuacanya panas seperti ini, perjalanan kita tetap nyaman, tetap aman. Teman-teman juga tetap enjoy dalam perjalanannya menggunakan Jogja Heritage Track. Siang hari ini kita akan jalan-jalan menyusuri membelah panasnya kota Jogja sambil belajar bersama tentang sumbu filosofi Yogyakarta. Ada yang sudah pernah tahu apa itu sumbu filosofi Yogyakarta? Ayo warga Jogja. Tugu, Malioboro, Tugu, alun-alun, Tugu, Keraton. Satu lagi, ayo. Ini kalau berhasil Merapi. ayo gimana? Nah, nanti kita buktikan ya pengetahuan Jogjanya apakah benar atau tidak. Nanti kita bikin kesepakatan kalau jawabannya benar dapat hadiah, tapi kalau jawabannya salah kita turunin ya. Jangan Agnes. Oke. Nah, tenang aja enggak kok teman-teman ya. Baik. Nah, di sini ada yang sudah pernah ikut Jogja Heritage Track? Belum. Belum. Pertama kali semuanya. Tahu Jogja Heritage Track dari mana? Instagram. Gak ada yang tahu dari Facebook gitu teman-teman? Gak ada? Friendster. Apa itu Friendster? Ini Gen Z semua ya? Gak apa-apa teman-teman. Saya sama rekan saya di depan. Jadi rekan saya ini yang bertugas sebagai Pramudi namanya Mas Arman. Kami berdua juga Gen Z kok. Tenang aja. Tapi early Gen Z lah ya. Oke, bis itu hanya untuk 8 orang. Hanya untuk 8 peserta. Kemudian dalam satu kali perjalanan otomatis hanya ada 16 orang peserta yang kita terima. 16 dalam satu kali perjalanan. Kemudian dalam satu hari kami menyediakan 3 perjalanan. 16 kali 3 berarti 48 orang saja. Sedangkan kalau teman-teman lihat konten di TikTok atau di Instagram, itu yang nge-like sudah ribuan orang, yang komen juga ratusan orang. Nah, akhirnya bikin rebutan atau bahasa anak sekarang itu harus war tiket gitu ya. Gitu. Nah, memang sementara ini kami baru ada 2, tapi tidak menutup kemungkinan nextnya kalau memang animo masyarakat ini masih sangat besar, kita juga pasti akan ada evaluasi dan kemungkinan armadanya juga akan ditambah. Armadanya ditambah, edukatornya juga tambah ya. Kalau armadanya tambah, edukatornya tetap saya sama Mas Budi ya, kita yang teler gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi saya perkenalkan dulu tentang Jogja Heritage Track. Jogja Heritage Track ini adalah program dari Dinas Kebudayaan DIY, di mana daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini kita tahu sebagai daerah istimewa. Jadi Jogja punya gelar sebagai daerah istimewa sehingga punya banyak sekali privilege atau hak istimewa. Pilihan siapa gubernur DIY sekarang? Saya Sultan. Ayo lengkapnya. Ke belakang 10. 11 masih dengan 10. kesepakatan yang sama? Oh enggak ya. 10. Oke, betul sekali. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, betul. Oke, kalau wakil gubernurnya siapa, Mbak? Aduh. Siapa? Belakang? Pakualam. Pakualam ke? 10. 10. Yakin? Yang ini 9 nih. Yakin? 10. Siapa yang 9? Gak ada. Siapa yang 10? Gak Saya. ada juga, bingung semua. Oke, betul sekali. Sri Paduka Pakualam yang ke-10. Jadi, wakil gubernur ataupun gubernur dari DIY ini adalah Sultan dan juga Adipati Pakualam yang sedang bertahta. Jadi tidak melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Itu adalah hak istimewa Jogja yang pertama dalam segi politik. Kemudian, yang kedua, Jogja ini punya dana
keistimewaan atau kalau orang Jogja bilang danais. Dana keistimewaan diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, tapi penggunaannya ini dibatasi hanya untuk program pendidikan, pengembangan wisata dan juga pelestarian seni dan budaya. Harus umpetan, oh nggak usah, didadahin aja. Karena kapan lagi kita jadi seleb? Ya, jadi karena kita ini seperti akuarium yang sedang berjalan ya. Jadi nggak apa-apa nanti kalau kita lewat pusat-pusat keramaian didadahin aja nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya dulu? Masih aman? Aman. Oke, kalau masih aman, gantian saya yang tanya. Ini peritas kita ya? Sudah siap semuanya? Oke, jadi kalau pertanyaan saya gampang. Ini pasti teman-teman asalnya dari daerah yang berbeda-beda, bermacam-macam. Mungkin ada yang liburan di Jogja, ada yang kuliah di Jogja, atau ada yang warga Jogja tadi. Nah, kita bisa kenalan dulu, boleh? Boleh ya, kita kenalan dulu ya. Oke, sambil duduk aja, nggak usah sambil berdiri. Nah, kemudian bisa mengenalkan nama sama asalnya dari mana. Kita mulai dari depan atau belakang? Belakang. Dari Mas. Oke, karena woman support woman ya, jadi silakan. Silakan, Mas. Denny. Siapa? Denny. Denny. Dari Oke. Bandung. Dari Bandung. Oke, Mas Denny dari Bandung di Jogja sedang liburan. Ke rumah saudara. Oh, ke rumah saudara. Oke, sekalian curi-curi liburan ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Denny. Gak pakai celana ya? Oh, enggak. Oke, selanjutnya. Saya Ratna dari NTT. Dari NTT ya. Dari NTT. Oke. Baru sebulan di Jogja kuliah. Baru sebulan di Jogja kuliah. Oke, sudah kemana saja di Jogja? Baru ke Malioboro. Baru ke Malioboro. Yang dekat-dekat aja. Iya, dekat-dekat aja. Sudah ke sebelah kiri kita belum? Belum. Yang warga Jogja sudah pernah? Sudah. Ada apa di Sepasar Kerenggan? Ada jualan. Ada pedagang. Oke, di lantai 2 dari Pasar Kerenggan ini ada food courtnya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman cari informasi atau rekomendasi makan siang, teman-teman bisa cobain ke Pasar Kerenggan. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Selanjutnya di depan dulu silakan. Nama saya Yuni, asalnya dari Tegal, Dari Tegal. Oke, di Jogja sedang liburan. liburan. Baik, terima kasih Mbak Yuni dari Tegal. Namanya Jawa sekali ya. Oke, selanjutnya Nama saya Nalar Nalar dari Bandung. dari Bandung. Loh, sama-sama dari Bandung. Oh, beda rombongan ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Nalar dari Bandung juga. Lagi liburan juga? Iya. Oke, selanjutnya Nama saya Gita dari Bandung. dari Bandung juga. Oh, tuh kan ternyata ketemu tetangga kan di sini ya. Ini saya yang nggak ketemu tetangga saya. Coba warga Jogja. Jogja. Lauren. Oke, Mbak Lauren dari Jogja. Jogjanya mana Mbak? Bantul. Bantul. Padahal Jogja dan Bantul itu sudah kota yang berbeda. Bantulnya mana? Jalan Wates. Jalan Wates. Yang sebelum Ring Road, Kadipiro. Namanya Kerajaan Mataram Islam. Nah, kemudian Mataram Islam ini terbagi menjadi 2, terpecah jadi 2 dengan adanya Perjanjian Giyanti. Ada yang masih ingat tahun berapa, tanggal berapa? Padahal Pelajaran ini sekolah. peritasnya ya teman-teman ya. Jadi Perjanjian Giyanti ini dilakukan di tanggal 13 Februari 1755. Dengan adanya Perjanjian Giyanti, wilayah Mataram Islam terpecah jadi 2. Yang pertama menjadi Kasunanan Surakarta alias Solo. Sudah pernah ke Solo? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Yang kedua adalah Kasultanan Ngayogyakarta alias Jogja. Kita lihat dulu bangunan di sebelah kiri kita, ada bangunan apa? Tugu apa Mbak Lauren? Tugu. Palu Putih. Palu Putih. Siapa yang jawab Palu Putih? Yang baru 1 bulan di Jogja. Aduh, ini KTP-nya kayaknya harus direvisi ya. Oke, betul sekali. Tugu yang tadi berada di tengah jalan namanya adalah Palu Putih. Tapi kalau orang sini menyebutnya lebih familiar dengan sebutan Tugu Jogja. Oke, kalau jalan ini jalan apa? Margo Utomo. Margo Utomo. Margo Utomo. Nah, kalah lagi sama warga Bandung. Jadi memang sebelumnya namanya Jalan Mangkubumi, teman-teman. Iya. Tapi di tahun 2020 namanya dikembalikan lagi. Namanya jadi Margo Utomo. Gitu. Oke.
Oke. Nah, kemudian tadi kita menyambung lagi ya, wilayah Jogja dan wilayah Solo, kita bisa bilang ini adalah kakak beradik. Yang kakaknya adalah Solo. Karena Solo ini langsung berdiri pada saat perjanjian Giyanti ditandatangani 13 Februari 1755 langsung berdiri Kasunanan. Sedangkan wilayah Jogja ini baru berdiri di 1 bulan berikutnya, yaitu di tanggal 13 Maret 1755. AC-nya nggak kuat ini berarti. Panas banget soalnya ya. Atau kita pecahin aja? Jangan. Oke, nah teman-teman kalau yang belum pernah ke Solo, nanti teman-teman bisa ke Solo naik komuter lain. Naiknya bisa dari stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu. Atau gimana kalau kita lompat saja ke relnya, kita bablas ke Solo. Kita tinggal jalan kaki loh, sampai kok. Tapi nggak tahu kapan. Oke, jadi tadi kita sambung lagi. Nah, wilayah Kasunanan Surakarta ini dipimpin oleh Sunan Pakubuwono ke-13. Maaf ketiga, sekarang ke-13. Jadi, kalau wilayah Jogja, pemimpin pertamanya, sultan pertamanya adalah Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Beliau membangun wilayah Yogyakarta ini menggunakan konsep yang penuh dengan makna filosofi. Adalah konsep sumbu filosofi Yogyakarta. Kenapa namanya sumbu filosofi? Pertama, Sultan Hamengkubuwono pertama ini meletakkan 3 bangunan utama dalam satu garis lurus atau berbentuk sumbu yang lurus. Bangunannya ada apa saja? Yang pertama ada tugu, yang kedua ada keraton, dan yang ketiga ada panggung kerapian. Kalau tadi Mbak Lauren bilang ada Merapi, ada Laut Selatan. Nah, ini terhubung dalam garis imajiner. Kenapa namanya garis imajiner? Karena garisnya tidak lurus, tidak seperti sumbu filosofi. Tapi kemudian garis ini secara tidak langsung menghubungkan antara Merapi, keraton, dan Laut Selatan. Balapan, ayo balapan. Gitu. Gimana jadi balapan? Oke, ini ada tulisannya nanti ya, sesama Jogja Heritage Track tidak boleh saling mendahului. Enggak teman-teman, enggak. Ini bukan trayek antar kota ya. Oke, nah kita kembali lagi ke sini. Ada 2 konsep, garis imajiner dan sumbu filosofi. Garis imajiner ini digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono pertama untuk menentukan lokasi keraton. Baru kemudian sumbu filosofi digunakan untuk membangun kota Jogja. Kenapa menggunakan garis imajiner? Karena Sultan Hamengkubuwono pertama ini mengadaptasi ajaran Hindu, namanya Trihita-karana. Parahyangan, gunung itu Parahyangan, tempat tinggalnya dewa. Pawongan, tanah Yogyakarta, tempat tinggalnya manusia. Dan terakhir, Palemahan atau tempat membuang sisa kehidupan ada di Laut Selatan. Nah, ketika sudah ketemu pawongannya atau tempat tinggal manusianya, kemudian beliau membangun Yogyakarta dengan sumbu filosofi. Sumbu filosofi adalah garis lurus dari tugu, keraton, dan panggung kerapian. Di dalamnya ini tertanam sebuah konsep namanya Sangkan Paraning Dumati. Sangkan artinya asal, betul. Nah, oke, 1-0. Ya, tadi sudah 2-1 ya berarti ya, antara Jogja dan luar Jogja ini. Oke, Sangkan artinya dari atau asal. Sedangkan Paran artinya adalah tujuan. Dan Dumati artinya kehidupan. Sangkan Paraning Dumati menjelaskan teori kehidupan manusia, di mana kehidupan manusia berasal dari Tuhan dan nantinya kembali lagi kepada Tuhan. Nah, ini kan memang kalau hari Jumat tuh kaitannya sama sholat Jumat ya. Nah, ini khotbahnya sudah duluan ya teman-teman. Oke, nah ini sumbu filosofi Yogyakarta Sangkan Paraning Dumati. Nah, perjalanan kita ini adalah perjalanan Paraning Dumati. Jadi, Paraning Dumati itu hanya dari Tugu sampai ke keraton. Sedangkan kalau dari panggung kerapian menuju keraton ini dengan konsep Sangkaning Dumati. Jadi ada 2 perjalanan sebagai simbol dari 2 masa kehidupan manusia. Manusia hidup di dunia dan juga manusia hidup di surga. Perjalanan Paraning Dumati tadi kita mulai dari Tugu, kemudian kita lewat Margo Utama, kemudian kalau jalan ini namanya apa? Siapa yang belum pernah ke sini? Sudah pernah semuanya ya? Sudah. Kalau ke Malioboro ngapain? Cimata. Belanja.
Mungkin kalau Mbak Lauren foto nama Jalan Malioboro, yang lain sudah pernah? Belum. 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 Tak turunin tapi tak dijalan. Oke, jadi ini Jalan Malioboro, pusat wisatanya Yogyakarta. Bahkan ada yang sampai bilang belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Jadi di balik namanya Malioboro ternyata menyimpan makna filosofi dalam suku filosofi Yogyakarta. Seharusnya dari Margo Utama langsung masuk ke Malioboro. Tapi karena ada bentangan rel kereta api yang dibangun oleh Belanda, jadi kita belok dulu tadi ya. Kita kesasar ke jalan yang salah. Nah, sekarang kita kembali ke jalan yang benar. Oke, di Jalan Malioboro di sebelah kanan dan kiri kita bisa melihat ada pohon-pohon. Nah, yang daunnya lebar-lebar seperti di kanan kita, ini namanya pohon gayam. Kalau yang daunnya kecil-kecil adalah pohon asam, betul, asam Jawa. Oke, kemudian masih di Jalan Malioboro. Setelah ini di sebelah kiri kita ada sebuah bangunan berpagar warna hijau. Bangunan ini adalah Mbak Sherin. Oke, yang lain kesempatan untuk warga luar Jogja. Bangunan Perdana Menteri. Bangunan tersebut adalah kompleks Kepatihan atau sekarang jadi kantor Gubernur DIY, sekaligus menutup Jalan Malioboro karena baru saja kita melewati persimpangan 4 Paceksan dan sekarang kita melintasi Jalan Margomulyo. Teman-teman, dari Tugu sampai titik 0 km Jogja ada 3 ruas jalan berbeda. Ada Margo Utomo, Malioboro, kemudian di sini adalah Margomulyo. Kalau sebelumnya, sebelum tahun 2020, nama jalan ini adalah Jalan Ahmad Yani. Oke, kemudian di Jalan Margomulyo ada apa? Ada di sebelah kiri kita, ada Pasar Beringharjo. Sudah pernah ke sini? Kayaknya kalau Mbak Lauren ini sudah hafal semuanya ya. Mbak Nalan belum pernah? Belum pernah? Tiga. Oke, nah itu adalah Pasar Beringharjo. Tapi saat ini kita akan masuk ke Jurassic Park dulu. Kita sudah disambut dengan T-Rex. Ayo lindungi barang bawaan teman-teman. Oke, jadi kita sudah tiba di teras Malioboro 1. Teman-teman, ini menjadi pusat oleh-oleh dari kawasan Malioboro yang merupakan relokasi dari pedagang kaki lima sebelumnya yang ada di pedestrian Malioboro. Siapa yang sudah pernah ke sini? Mbak? Ngapain kesini? Ngapain kesini? Mbak, ini serius Mbak? Apa gitu temennya yang dari luar Jogja gitu? Enggak pernah juga. Oke, enggak apa-apa. Nah, akhirnya kita bisa berhasil membawa Mbak Sherin dan Mbak Lauren ke sini gitu ya. Nah. Hadap ke sana. Fotonya hadap ke sana. Betul. Enggak jadi. Oh enggak, fotonya gini. Oke. Ini siapa sih yang taruh mobil di sini? Kita angkat bareng-bareng ya teman-teman. Oke, nah jadi ini pusat oleh-olehnya Yogyakarta. Jadi teman-teman setelah ini kan cuaca sedang panas-panasnya nih. Teman-teman pasti membayangkan, wah es teh kayaknya seger nih, atau es jeruk peras nih kayaknya seger nih, gitu kan. Nah nanti teman-teman kita turun, kita foto bersama, kemudian nanti teman-teman dipersilahkan untuk beli cemilan atau beli minuman. Yang tidak diperbolehkan adalah beli oleh-oleh. Karena kalau beli oleh-oleh masuk ke bangunan utama ini, tapi kalau cemilan nanti ke lewat samping. Nah nanti bisa lah, 1 hari lah ya tadi tinggal di sini ya. Oke, nanti kita turun dulu, kita foto dulu. Ini saya sedang berada di teras Malioboro 1 di bagian food court-nya. Jadi di sini tuh berjejer pedagang-pedagang makanan dan minuman. Ya harganya standar lah, murah-murah. Seperti yang dibilang oleh Mbak Edukator tadi, bahwa teras Malioboro ini untuk merelokasi para pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di Jalan Malioboro. Teras Malioboro sendiri ada 2, yaitu teras Malioboro 1 di dekat Pasar Beringharjo dan teras Malioboro 2 di dekat gedung DPRD DIY.
4 5 6 7. Gak ada yang ketukar sama T-Rex ya? Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Nah, kita akan kembali lagi ke kantor JTTC teman-teman. Jadi memang perjalanan Paraning Bupati ini perjalanannya paling singkat, cukup singkat. Jadi kalau untuk rute kami kan ada beberapa. Kalau untuk rute Pulasangan Paraning Bupati itu 2 jam. Jadi otomatis kalau Paraning Bupati ini setengahnya aja. Jadi berkisar dari 1 jam. Lebih-lebihnya biasanya ya sekitar 10 menit. Oke. Ini kayak nggak ada oksigen ya teman-teman di bis. Oke, nah setelah ini kita nanti akan belok ke kanan. Nah, kita lagi direkam bener teman-teman. Kalau mau dadah-dadah boleh nggak? Ada di sebelah kanan kita. Dadah. Oke. Baik, nah kita akan lanjut lagi perjalanan kita Paraning Dumati. Jadi seharusnya kalau Paraning Dumati dari Margomulyo kita lurus lagi ke sana. Margomulyo selesai masuk jalan Pangurahan, kemudian ada alun-alun utara, baru kemudian ke Keraton Jogja. Sudah pernah ke Keraton? Belum. Siapa yang belum pernah? Tak bukain pintunya. Nah ya, jadi nanti kapan-kapan bisa meluangkan waktunya ke Keraton Jogja. Tiket masuknya sekarang 20.000 kalau nggak salah. Apa 15.000 ya? Kayaknya 15. Oke. Nah, itu nanti bisa ditemani oleh abdi dalam juga. Nanti akan di guide selama tour. Oke, kalau sebelah kanan kita ini adalah kompleks Gedung Agung atau Istana Presiden di Yogyakarta. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya, sudah belajar bahwa Yogyakarta ini sudah pernah jadi ibu kota Indonesia. Tahun berapa? 45 sampai 49. 50. Ayo yang tengah ada suaranya. 45 sampai 49. 45 sampai 49. Iya. Yakin? Yakin. Enggak. Oke, jadi lebih tepatnya itu di tahun 1946. Oh, Iya, 46 sampai 49. Selama 3,5 tahun kurang lebihnya. Kemudian presiden itu berkantornya di Gedung Agung. Oleh karena itu sampai sekarang bangunan tersebut difungsikan sebagai Istana Presiden yang ada di Yogyakarta. Kemudian apabila Presiden Republik Indonesia sedang melakukan kunjungan ke Yogyakarta dan sekitarnya, maka istirahatnya nanti di Istana Presiden. Teman-teman ada yang mau tinggal di sana? Kalau mau bisa kok. Nanti ikut pemilu 2029 ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang kuliner dulu karena sepertinya ini sudah memasuki jam-jam rawan kelaparan. Kita akan bahas kuliner yang ada di Yogyakarta. Saat ini kita memasuki ke wilayah Pato. Wilayah Pato ini adalah sentra produksi dari Pia. Sudah coba bakpia semuanya? Sudah. Gimana rasanya? Suka rasa apa? Kacang hijau, coklat, keju, kacang hijau. Oke. Nah, tapi ada satu rasa yang paling enak di antara rasa. Ada yang lebih enak lagi. Rasa bayar. Nggak usah bayar. Oke, jadi wilayah Pato ini dikenal sebagai sentra produksi bakpia. Tapi teman-teman, kita kan tahunya kalau bakpia itu makanan khas Jogja. Sebenarnya bakpia ini adalah makanan peranakan Chinese. Sama seperti makanan berawalan bak yang lain. Bakmi, bakso, apalagi bakwan, bakcam, bakpao, bakmoy. Pokoknya bak-bak gitu ya. Dimana bak sendiri artinya adalah babi. Jadi bakpia dulu pertama kali diperkenalkan isiannya adalah daging babi. Tapi diperkenalkan kepada masyarakat Jogja mayoritas muslim. Jadi tidak diperbolehkan mengkonsumsi babi, akhirnya isiannya diganti. Loh, kalau babi kan berarti harusnya isiannya diganti jadi ayam, atau daging sapi, atau daging kambing, atau apalah gitu, ayam suwir dan sebagainya. Enggak, karena orang Jogja terkenal dengan cita rasa makanan. Gimana yang dari luar wilayah Jogja ini? Begitu makan di Jogja rasanya cocok nggak? Ya cocok-cocok aja ya. Kenapa kok makanan di Jogja manis-manis? Soalnya orangnya manis-manis. Gimana Mbak, sudah malu? Apakah karena orangnya manis-manis?
Atau karena kenangannya yang manis-manis? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke, jadi kenapa kok makanan di Jogja manis-manis? Ini ada kaitannya dengan bangunan di depan kita. Ada stasiun. Kenapa itu? Karena stasiun di Yogyakarta pertama kali dibangun ini untuk pengiriman komoditi gula. Di wilayah sekecil DIY, dulunya di tahun 1880-an, ini ada 19 pabrik gula. Sehingga di wilayah DIY, lahan pertanian orang Jogja ini dialih fungsikan. Yang tadinya nanam padi, jagung, dan sebagainya, ini harus mengikuti kebijakan Belanda namanya Kulturstelsel alias tanam paksa. Jadi tanamannya ini diganti dengan tanaman tebu. Lahan-lahan pertanian orang Jogja diganti tebu, mereka setor tebunya ke pabrik gula dan mereka dibayar dengan gula yang sudah jadi. Otomatis orang Jogja ini nggak punya bahan makanan sebanyak, nggak punya banyak pilihan bahan makanan, tapi mereka punya banyak gula. Jadi ya setiap masakan ditambahin gula. Jadilah kebiasaan makanan Jogja itu manis-manis. Sudah berlangsung sejak tahun 1880. Walaupun sekarang dari 19 pabrik gula ini sisanya hanya satu, yaitu apa Mbak Sherin? Madukismo, betul sekali. Pabrik gula Madukismo yang ada di wilayah Bantul. Nah, jadi, tapi kan pabrik gulanya tinggal satu. Kenapa makanannya masih manis-manis? Karena itu kebiasaannya, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa makanan di Jogja itu semuanya serba manis. Kita coba bakpia. Jadi bakpia isiannya juga manis semuanya. Kemudian ada lagi gudeg. Sudah coba gudeg? Semuanya sudah punya. Cara memasaknya adalah potongan nangka muda atau di sini disebut gori. Ini dicacah-cacah kecil-kecil, kemudian dimasak dan diudek atau diaduk. Diaduk dengan waktu yang sangat lama agar bumbunya semua meresap. Nah, gudeg ini kan warnanya merah. Warna merah ini berasal dari mana, Mbak Loren? Gula Jawa. Ayo yang lain tahu nggak kenapa warnanya merah? Warna merah ini didapatkan dari daun jati. Jadi kalau masak gudeg itu nanti ditambahin daun jati sebagai pewarna. Gudegnya sekilo, daun jatinya sekilo enggak. Daun jatinya cukup 1-2 lembar aja. Jadi nanti warnanya merah. Gitu. Nah, kemudian gudeg, bakpia. Kalau kita mengacu pada makanan yang lain, geplak misalnya. Geplak itu dari Bantul. Ayo warga Bantul tahu nggak? Pokoknya yang kayak gedok warna-warni dan rasanya itu manis banget. Nah, itu juga manis. Nah, kemudian ada lagi Mbak Agnes, makanan di Jogja yang manis-manis semuanya manis. Satu lagi informasi kuliner di daerah sini ada di sebelah kanan kita. Di sebelah kanan kita ada tenda tulisannya es buah PK. Nah, ini pasti kalau Mbak Lelin sama Mbak Sherin sudah pernah coba ya? Sudah. Jadi teman-teman, di situ salah satu tempat makan legendaris juga. Jadi sudah lama kalau kita bilang baru viral, sebenarnya viralnya udah dari lama banget ya Mbak ya. Dan viral terus, itu nanti bakso dan es buah. Tapi es buahnya ini es buah versi Jogja. Jadi banyak menggunakan buah sawo. Kalau teman-teman suka konsumsi sawo, nanti teman-teman silakan coba es buah PK. Nah, PK ini adalah singkatan dari nama jalan tadi, Jalan Pakuning Ratan. Harganya berapa? Terakhir coba kapan? Lupa. Kalau sekarang harga baksonya 15.000 satu mangkok, es buahnya 10.000. Tapi porsinya besar teman-teman untuk es buahnya. Gitu, itu informasi kuliner. Selanjutnya kita kembali lagi ke Paraning Dumadi. Sudah siap? Sudah siap. Oke, nah kita akan mulai membahas soal tugu dulu. Jadi teman-teman, tadi saya sudah cerita tugu yang kita lihat tadi di tengah jalan namanya adalah Tugu Palputih. Kemudian Tugu Palputih ini adalah tugu yang cenderung masih baru dibangun di tahun 1889. Masih baru? Gimana ceritanya? Nah, karena tugu yang pertama dibangun di Yogyakarta itu dibangun di tahun 1755 adalah Tugu Golong Giling. Replikanya itu ada di sisi selatan dari Tugu Palputih, tapi kalau yang asli sudah tidak ada. Sebelah kiri namanya Tugu Golong Giling, sebelah kanan adalah Palputih. Tugu Golong Giling dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dengan tinggi 25 meter. Sehingga di tahun 1867 Tugu Golong Giling ini runtuh akibat Jogja diguncang gempa. Tapi kalau kita membicarakan soal sumbu filosofi yang masuk
Gilik artinya silinder. Semua bentuknya melingkar, tidak memiliki sudut. Adalah gambaran dari konsep manunggaling kawula lan Gusti. Coba Mbak Yuni diterangin, ini yang terancam ini. Manunggaling kawula lan Gusti atau bersatunya hamba dengan Tuhan adalah paraning dumadi atau tujuan hidup kita. Agar kita bisa kembali kepada Tuhan, kita harus melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan. Apakah Tuhan pernah memerintahkan hal yang buruk? Tidak. Maka kemudian dari tubuh kita lewat margo utomo atau jalan keutamaan, di mana kita melakukan segala hal baik sesuai perintah dari Tuhan. Setelah kita melakukan segala hal baik untuk diri kita sendiri, kemudian prosesnya dilanjutkan ke malio boro. Berasal dari dua kata, malio dan boro. Malio artinya jadilah wali atau seseorang yang menyebarkan kebaikan. Sedangkan boro ini diambil dari kata mumboro atau mengembara. Maka jalan Malioboro adalah gambaran manusia mengembara sambil membagikan ilmu atau ajaran yang baik. Saat manusia mengembara, manusia akan dihadapkan dengan 3 godaan dunia. Godaan pertama adalah godaan tahta, disimbolkan dengan kompleks kepasihan. Godaan kedua adalah harta, disimbolkan dengan pasar Beringharjo. Harta tahta terakhir, Mbak Nalar tergoda dengan wanita? Enggak. Oke, jadi godaannya betul wanita, tapi ini adalah godaan yang diterapkan oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Beliau adalah seorang pria, maka godaannya adalah wanita. Godaan wanita disimbolkan dengan pasar Beringharjo. Karena di sanalah terjadi transaksi jual beli, dan yang terlibat dalam transaksi jual beli kebanyakan adalah saya. Siapa yang suka belanja? Saya. Ya, teman-teman wanita. Nah, ketika sudah lolos dari 3 godaan tersebut, manusia tiba di margo mulyo atau jalan kemuliaan. Sebelum akhirnya lanjut lagi jalan panguraan, diambil dari kata ngurah. Ada yang tahu artinya ngurah? Mbak Yuni mungkin? Mengusir. Iya, ngurah itu artinya adalah mengusir. Mengusir segala hawa nafsu duniawi. Sampai bertemu di ujung jalan panguraan ada pohon-pohon beringin kecil-kecil, namanya pohon wok dan jenggot, alias brewok dan jenggot, yang ketika dicabut rasanya. Mbak Nawar punya brewok jenggot? Mas Denny kalau brewok dan jenggotnya dicabut rasanya gimana Mas? Sakit. Betul sekali. Kalau kita yang ditanya, ini nggak punya gitu ya. Nah, jadi rasanya sakit, menggambarkan rasa sakit ketika nyawa kita dicabut. Dan kemudian setelah proses kita pencabutan nyawa, kita dicabut nyawanya, proses selanjutnya masuk ke alun-alun utara. Alun-alun utara sebenarnya adalah menggambarkan tadi barusan tempat yang kita lewati di sebelah kanan. Ada yang dada-dada mungkin tadi? Ada pemakaman. Nah, ini adalah simbol dari adanya alam kubur. Sampai kemudian dari alam kubur, kita akan melanjutkan perjalanan ke Keraton Jogja. Nah, ini kan ada yang sudah pernah masuk ke keraton. Siapa tadi? Langsung gak ngaku ya. Mas, nanti ada nilainya. Jadi sekecil apapun kebaikan kita pun nanti akan ada nilainya. Dan akhirnya perjalanan dalam Paraning Dumadi ditutup dengan sebuah bangunan di Keraton Jogja yang tidak boleh dikunjungi masyarakat umum. Namanya Gedong Proboyekso. Bangunan ini berada di sisi dalam, di belakang dari, kita buka aja ya biar ada udara ya, di belakang dari singgasananya Sultan. Nah, Gedong Proboyekso ini adalah gudang pusaka Keraton Jogja. Di sana tersimpan sebuah pusaka, namanya pusaka Kyai Wiji. Bentuknya seperti lentera atau lampu minyak atau lampu sentir, lampu teplok, lampu dian, lampu damar, apalagi di Bandung disebut apa? Lampu minyak? Obor, bukan obor. Nah, pokoknya lampu minyak tradisional gitu ya. Di mana lampu ini pertama kali dinyalakan apinya di masa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Dan sampai hari ini apinya tidak pernah padam. Magic, mistis? Nah, bukan sulap, bukan sihir. Tapi pusaka ini memang dijaga oleh abdi dalam khusus. Jadi pusaka ini dibiarkan tetap menyala, dijaga agar tetap menyala dengan cara apa? Dengan cara selalu diisi bahan bakar. Bahan bakarnya menggunakan minyak jarang. Dengan dijaganya api ini, maka itulah akhir kehidupan manusia yang abadi. Dimana? Nah, kalau kata orang Jawa, urip mung mampir ngombe.
atau hidup kita di dunia ini hanya mampir minum, hanya sementara saja. Sejatinya apa yang kita lakukan di dunia saat ini adalah untuk mencari bekal agar kita masuk surga, dan barulah kehidupan abadi kita dimulai. Dan itulah perjalanan para Ning Dumadi dengan menggunakan Jogja Heritage Track. Perjalanan kita semoga tidak ngopok dan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Nanti teman-teman bisa turun sambil mengembalikan ID card-nya. Silakan. Buat kalian yang mau nyobain Jogja Heritage Track, kalian bisa daftar di link berikut ini. Jadwal trip bisa diperoleh H-3. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe channel Densa Vision, dan share videonya ke media sosial kalian. Nyalakan juga tombol notifikasinya supaya kalian dapat info kalau ada video terbaru. Bila kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan akan saya respon. Terima kasih guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.